Baru dari situ mulai belajar promosi secara online gitu loh. Kita mau jualan online gitu, ya kita mesti tahu sebenarnya komponen apa aja sih yang penting buat kita bisa growing jualan online gitu loh. Nah, Promo bundling gitu. Itu mah goda iman banget. Promo bundling sama es teh aja aku bisa tergoda loh itu ya. Lele dari Nyambel Rampai ini adalah lele yang menghadap ke kiri ya. Membuat harga jualnya lebih mahal. Tempat lain ngadep kanan semua guys. Oke, balik lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama GoFood. Bagaimana nih teman-teman, sudah mulai terasa warm up-nya ya? Karena obrolannya juga semakin seru tentunya. Yuk kita lanjutin lagi ngobrol barengan sama Mas Gianto. Nah, kalau sudah yakin sama produknya, langkah promo seperti apa sih yang tepat? Ya percuma nih kalau enak nih tapi nggak ada yang tahu kan? Gimana langkah yang strategis itu seperti apa, Mas? Kalau jujur pada saat awal saya buka usaha dulu sih, untuk setahun pertama saya nggak ada promo apa-apa, Justru nggak ada waktu marketing apa-apa gitu. Baru waktu itu pada saat 2019 itu join di GoFood waktu itu saya baru dari situ mulai belajar promosi secara online gitu loh. Masuk ke seperti apa tuh contohnya, Mas? Contohnya kayak harga coret, awal-awal dulu masih sebatas itulah gitu. Terus sekedar nge-share nih loh kita udah ada di GoFood, karena kan kita udah ada customer base tuh, tinggal dikirim lewat WhatsApp. Kalau mau order bisa lewat GoFood. Itu jadi promo dari mandiri ya? Iya, promo mulai dari diri situ sendiri. dulu, awal-awal 2019. Sempet akhirnya udah makin profesional dong, bisa ngulik-ngulik nih aplikasinya sendiri. Mungkin biar sekalian boleh di-announce ke teman-teman melalui aplikasi Gobis ya. Gobis, ya. Itu dari dulu fiturnya udah diulik-ulik belum sama Mas Gianto sendiri? Iya, kalau saya kebetulan fitur promo ya, terutama yang lagi kita bahas di sini kalau ya. saya sih apapun yang baru selalu saya explore sih gitu itu loh. penting apapun tuh. Ya. Jadi kayak misalnya kita mau jualan online gitu, ya kita mesti tahu sebenarnya komponen apa aja sih yang penting buat kita bisa growing jualan online gitu. Contohnya dari strategi promosinya, iklannya dan lain-lain itu mesti kita perhatikan sih gitu. Karena saya sebagai user sendiri ya yang tidak masak hampir setiap hari, kerjaannya jajan, itu biasanya yang niat awalnya nih, hari ini aku mau ketoprak, buka aplikasi, yang muncul di atas pertama yang lagi dipromot sama aplikasi adalah misalkan Nyambel Rampai. Ujung-ujungnya berubah nih yang awalnya. Jadi saya salah satu orang yang cukup terpengaruh melalui ya promosi-promosi yang ditampilkan itu. Nah, dari pengalamannya Mas Gianto sendiri, bentuk-bentuk promosi yang ditampilkan atau ditawarkan dari Gobis sendiri itu bagaimana? Akhirnya berkesinambungan nggak sama produk-produk atau niat promo yang kalian mau sampaikan melalui Nyambel Rampai sendiri? Iya. Sebetulnya memang karakternya orang masyarakat kita ya, kalau promo tuh dibeli gitu kan, kalau ada promo karena dipikir-pikir dulu gitu. Jadi yang selalu kita lakukan di Nyambel Rampai adalah kita tuh nggak pernah namanya mati namanya diskon coret. Oh, jadi terus ada ya? Iya, terus diskon coret sama promo bundling. Nah, promo bundling itu. Itu mah goda iman banget. Promo bundling sama es teh aja aku bisa tergoda loh itu ya. Contohnya kalau orang beli nasi sama ayam misal 25.000. Kalau dia beli tambah minum misal 5.000 jadi 30.000. Tambah lagi tempe tahu 5.000 jadi 35.000. Iya. Kan saya ngambil 35.000 nggak pakai mikir lagi tuh. Lebih menarik kalau itu kita bundling, anggap saya nggak usah ngambil untung dari jualan es tehnya. Saya bikin jadi 30.000. Itu lebih menarik lagi kan buat customernya. Iya gitu. sih. Tapi kan secara ini saya dapat untung dari tempe tahu sama ayam nasinya seperti itu. Oh, jadi teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang, kalau misal masih bingung nih, ada beberapa, apalagi kalau newbie ya, Mas Gianto, mereka kan masih bingung ini bundling yang tepat nih, cara menentukan promo yang tepat untuk produk saya itu seperti apa? Ya tadi ya sudah dibeberkan kurang lebih. Jadi jangan takut rugi sebenarnya. Ada strateginya lah semua. Nah, itu tadi kan mikirnya, wah kalau saya jual segini gimana nih, saya profitnya dari mana? Jadi cara menentukan promo itu sendiri berarti sederhananya seperti apa?
Ya itu kita mesti tahu HPP produk kita. Nah, Kayak es teh manis gitu kan HPP-nya ini udah mulai rendah masuk banget ngatur ya. harga nih ya. Iya, Berarti benar. kita udah mulai masuk ngatur harga ya. Jadi harus tahu HPP-nya dulu. Benar. Mas, tapi HPP, maaf nih, aku kan juga bukan pedagang, tapi setauku kayak bahan pokok itu kadang-kadang suka berubah-ubah. Kalau suppliernya ngambilnya nggak tetap ya. Nah, itu cara aman menentukan harganya gimana, Mas? Kalau bahan baku nggak bisa dihindari, memang setiap tahun itu fluktuatif banget lah, Oke. apalagi kalau lagi seasonal gitu kayak puasa, lagi Natal Nah, iya gitu. benar. Itu udah pasti naik lah biasanya. Tapi kita tuh dalam mengatur harga jual, harga pokoknya terutama, kita biasanya contoh kita tarik data dalam 1 tahun ini harga ayam tuh berapa sih paling tingginya. Contoh Oh, jadi ngambilnya harga tertinggi. harga tertinggi. Contohnya misal harga tertingginya 1 ekor ayam itu 30.000. 30 itu harga tertinggi dalam 1 tahun ke belakang ya. Oke. Nah, tinggal kita nanti tambahin lagi safety net namanya, harga jaga-jaga lah. Jadi misal tambahin 5%. Jadi kalau nanti sampai naik lebih dari harga paling tinggi itu, kita masih aman gitu loh. Oh, oke. Secara rata-rata pasti naik turun lah gitu loh. Oh, jadi biar aman ya memang kita ngambil harga tertinggi. Kalau bisa ya jangan lebih tinggi dari harga yang sudah kita tetapkan itu ya, Iya, Mas ya, biar benar. tetap ada di jaringan aman tadi itu. Bener, Oh. tapi juga mesti analisis kompetitor juga kan, karena kita juga jualan produk yang hampir semua orang tuh jual gitu loh. Jadi contoh orang jualan nasi ayam 20.000, terus kita jual 25.000. Apa yang bikin orang tuh harus beli di kita gitu kan? Contohnya misal dari kalau di kita tuh sambelnya sambal rampai, beda lah seperti itu. Ini kita boleh sorot nih ya, kita tampilkan makanannya kalau dilihat close up. Lele dari Nyambel Rampai ini adalah lele yang menghadap ke kiri ya. Membuat harga jualnya lebih mahal. Tempat lain ngadep kanan semua guys. Lah kita kan nggak tahu ya apa sih. Bener loh. Kalau dibilang kan mungkin teman-teman tadi udah pada nyobain enak ya. Nah, paling enak apa dari semua lauk yang ditampilkan itu? Ada yang bilang ayam. Ada yang bilang sambal. Nomor 1 sambal. Nomor 1 sambal. Sambal itu nggak mungkin seragam. Jadi mungkin itu kali ya yang bisa dijadikan selling point-nya ya nggak sih, Mas Iya Gianto? benar, selama ini sih yang kita jadikan USP-nya sih sambelnya itu. Oke, mungkin bisa dikasih ya tadi ada sentuhan kremes. Ada loh orang-orang yang rela. Aku maunya di situ soalnya di situ ada kremesannya. Ada. Hal sekecil sesepele itu aja kan bisa ya kita jadikan selling point. Jadi itu berarti emang harus selalu ada inovasi di setiap menunya. Harus apalagi itu bisnis kuliner tuh sangat cepat banget trennya berganti ya. Kalau kita nggak inovasi ya nanti bakalan ketinggalan sama yang lain. Wah, berarti nanti mulai akan ada inovasi lainnya. Jangan heran ya kalau sekarang itu bahkan sudah ada tren roti apa tuh guys yang gaul banget itu, yang ada pistasionya, yang harus ngantrinya lama luar biasa. Ya, kromboloni ya, itu mainnya berarti di tren ya. Kita nggak heran nanti ada pecel lele bumbu red velvet gitu. Itu agak berlebihan sih. Berlebihan ya, saking pengen inovatif dan berbeda. Jadi jangan pernah berhenti explore menu. Itu juga salah satunya ya, agar menjadikan nggak apa-apa nih menu kita agak lebih mahal 5.000, ada satu sentuhan atau selling point tadi itu yang membuat menu kita jadi berbeda dari lainnya. Dan sejauh ini teman-teman juga mengakui sambelnya masih jadi kuncian nih. Berarti nggak boleh berubah-ubah nih. Nggak boleh dong. Sudah ya, sudah dipatenkan. Karena orang kalau mau pesen ya, contohnya kita mau pesen online tuh pasti yang dilihat tuh gambarnya dulu. Bener. Ya. Bahkan saya sering nemu yang kasih deskripsi aneh-aneh itu saya sering ya. sekali. Es teh manis semanis kenangan masa lalu. Ada loh yang seperti itu ya, merchant bilangnya lele Dumbo, pas nyampe ternyata miniatur lele kan, sebel juga ya. Berarti di setiap perubahan pasti ada peluang baru tuh. Bener. Salah satu peluangnya adalah berarti kalau saya jualan online akan lebih bagus lagi nih.